Selamat siang semuanya. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan hari ini kami akan menunjukkan hasil presentasi atau video presentasi yang menggunakan animasi AI. Selamat menonton. Halo, mari belajar batangan administrasi kesiswaan. Ini meliputi penerimaan siswa baru, pengelolaan data, kedisiplinan, hingga pengelolaan OSIS. Ayo tertib administrasi kesiswaan. Selamat datang! Dalam dunia pendidikan, sekolah bukan hanya tempat belajar mengalah secara tertib dan sistematis. Salah satu pilar utamanya adalah administrasi siswaan. Administrasi kesiswaan adalah pengawasan dan penataan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari mereka masuk sekolah hingga menyelesaikan pendidikannya. Secara umum, administrasi kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan siswa agar proses belajar di sekolah berjalan lancar, teratur, dan kondusif. Tugas utamanya meliputi pencatatan data siswa, pengelolaan kehadiran, dan bimbingan. Tanpa administrasi kesiswaan yang kembangan dan hak-hak peserta didik tidak dapat terpantau dengan baik. Poin kedua adalah penerimaan siswa baru, PPDB, dan pengelolaan data. Tahap ini merupakan pintu awal dari seluruh proses administrasi kesiswaan. Proses ini dimulai dari penetapan daya tampung, seleksi, pendaftaran ulang lompokan kelas. Setelah resmi diterima, setiap siswa dan dicatat dalam buku induk buku Klepper. Selain buku induk dan buku Klepper, kini banyak sekolah mulai beralih menggunakan sistem informasi manajemen atau SIM sekolah untuk mempermudah pencatatan data siswa. Data ini sangat krusial. Pengelolaan data digital maupun cetak memastikan riwayat akademis, presensi, dan prestasi siswa terdokumentasi dengan akurat dari awal hingga lulus. Selain itu, pengarsipan data juga mencakup dokumen-dokumen penting, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan surat keterangan pindah sekolah. Namun kemudahan ini harus diiringi dengan tanggung jawab. Keamanan data siswa menjadi hal yang tidak boleh diabaikan, dan data keluarga tersimpan dan tidak disalahgunakan. Semua dokumen ini disusun rapi dalam berkas induk siswa, agar sewaktu-waktu dibutuhkan, pihak sekolah dapat menemukannya dengan mudah. Selanjutnya adalah pembinaan kedisiplinan siswa. Kedisiplinan bukan sekadar memberi sanksi atas pelanggaran, melainkan pembentukan karakter dan norma sosial siswa. Kedisiplinan siswa merupakan salah satu pilar utama dalam manajemen kesiswaan. Secara konseptual, disiplin sekolah dapat dipahami membentuk kesadaran diri siswaan. Sistem administrasi kesiswaan menyusun tata tertib yang jelas, penghargaan siswa berprestasi, dan pembinaan bagi yang melanggar. Pendekatan persuasif dan konseling menjadi kunci pembinaan disiplin. Secara akademis, kedisiplinan memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi preventif dan dimensi korektif. Dimensi preventif berfokus pada pembentukan kebiasaan positif sejak awal, sementara dimensi korektif berperan ketika terjadi penyimpangan terhadap tata tertib yang telah disepakati bersama. Landasan pelaksanaan pembinaan kedisiplinan di sekolah merujuk pada peraturan tata tertib sekolah yang disusun berdasarkan pendidikan nasional, hak dan kewajiban peserta didik. Selanjutnya adalah pembinaan kedisiplinan siswa. Kedisiplinan bukan sekadar memberi sanksi atas pelanggaran, melainkan pembentukan karakter dan norma sosial siswa. Sistem administrasi kesiswaan menyusun tata tertib yang jelas, penghargaan siswa berprestasi, dan pembinaan bagi yang melanggar. Pendekatan persuasif dan konseling menjadi kunci pembinaan disiplin. Dari perspektif manajemen pendidikan, pendekatan disiplin yang direkomendasikan bergeser dari model punitif menuju model restoratif. Pendekatan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial. Mekanisme penghargaan atau reward system juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembinaan disiplin. Pemberian apresiasi terhadap siswa berfungsi sebagai reinforcement positif. Peran konselor sangat penting dalam pembinaan lanjutan. Pendekatan konseling bertujuan menggali akar permasalahan sehingga solusi bersifat edukatif, bukan sekadar penindakan. Dengan demikian, pembinaan kedisiplinan siswa yang efektif memerlukan sinergi antara aturan yang tegas, pendekatan humanis, keterlibatan aktif, guru, dan orang tua. Poin keempat adalah pengelolaan OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler. Organisasi siswa intrasekolah untuk melatih kepemimpinan, kerjasama, dan berorganisasi. OSIS merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan yang sah. OSIS berfungsi sebagai wadah pembelajaran mengenai demokrasi. Struktur organisasi OSIS umumnya terdiri atas pembina, pengurus inti, serta koordinator seksi bidang. Struktur ini dirancang untuk mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang sistematis, sekaligus menjadi sarana pembelajaran manajemen organisasi bagi siswa sejak usia sekolah.
Administrasi kesiswaan berperan memberikan fasilitasi, penyusunan anggaran kegiatan, jadwal pembinaan ekstrakurikuler agar dapat berjalan sejalan dengan visi sekolah. Selain OSIS, kegiatan ekstrakurikuler baik di bidang olahraga, seni, maupun kepramukaan berfungsi sebagai wahana pengembangan minat dan bakat siswa di luar kurikulus akademik formal. Keberhasilan OSIS bergantung pada sinergi antara sekolah, pembina, dan siswa agar menjadi laborat kepemimpinan dan pengembangan karakter yang sejalan dengan visi pendidikan. Terima kasih. Baik, yang pertama itu pengertian dari administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan ini merupakan pengawasan dan penataan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari mereka masuk sekolah hingga menyelesaikan pendidikannya. Tujuannya untuk mengatur berbagai kegiatan siswa agar proses belajar berjalan lancar, teratur, dan kondusif. Kemudian tugas utama administrasi kesiswaan. Yang pertama itu ada pencatatan data siswa, pengelolaan kehadiran, dan bimbingan peserta didik. Hak-hak peserta didik tidak dapat terpantau dengan baik jika kesalahan dalam pengelolaan tiga hal ini. Dan yang selanjutnya yaitu proses PPDB, yaitu pintu awal administrasi kesiswaan. Yang pertama ada penetapan daya tampung, yang kedua ada seleksi, yang ketiga ada pendaftaran ulang, dan yang keempat itu ada pengelompokan kelas. Nah, tahap ini merupakan pintu awal dari seluruh proses administrasi kesiswaan yang menentukan berapa siswa yang dapat diterima, bagaimana mereka diseleksi, sehingga dikelompokkan ke dalam kelas. Selanjutnya, mencatat dan mengelola data siswa. 1. Buku induk. Dokumen identitas lengkap siswa yang digunakan sepanjang masa sekolah. Yang kedua, buku clipper. Membantu petugas administrasi mencari data siswa secara alfabetis. Yang ketiga, SIM sekolah. Sistem informasi manajemen mempermudah pencatatan data siswa secara akurat. Selanjutnya, data dan dokumen dalam berkas induk siswa. Data akademik yang terdokumentasi. Pertama, riwayat akademis, presensi atau kehadiran, dan prestasi siswa. Terdokumentasi akurat dari awal masuk hingga lulus, baik secara digital maupun buta. Dokumen arsip berkas induk. Yang pertama ada akta kelahiran, kartu keluarga atau KK, surat keterangan pindah sekolah. Tanggung jawab sekolah, menjamin keamanan data siswa dan keluarga, serta mencegah penyalahgunaan data, bukan membagikannya ke pihak luar. Ya, di sini kita masuk ke dalam poin selanjutnya, yaitu pembinaan kedisiplinan. Kedisiplinan bukan sekedar sanksi. Di sini kita menegaskan bahwa kedisiplinan dalam siswa adalah membentuk karakter siswa. Di sini perlunya manajemen terhadap bidang konseling. Guru-guru konseling sangat membantu, di mana ada 3 cara utama, yaitu tata tertib dan kejelasan bahwa aturan yang telah disepakati oleh pihak sekolah haruslah ditepati juga bersama siswa. Yang kedua, menghargai prestasi siswa yang ia miliki. Jadi kita memberikan reward kepada siswa itu, dan juga tidak terlepas dari pastinya perilaku baik siswa. Yang ketiga adalah pendekatan persuasif dan konseling yang sangat penting untuk perkembangan siswa itu sendiri. Yang slide selanjutnya adalah dimensi perspektif dan korektif, di mana berfokus pada pembentukan pembinaan proses sejak awal, di mana siswa bertumbuh dan berkembang di dalam sekolah itu. Yang kedua, berperan ketika terjadinya penyimpangan terhadap tata tertib. Di sini kita mengingatkan kembali bahwa siswa harus kembali ke jalan yang benar. Nah, yang selanjutnya adalah model dari kuratif dan model restoratif, di mana kita bergeser yang berbentuk hukuman ataupun yang berbentuk sebagai punishment, kita
bergeser kepada menekankan pemulihan hubungan dan pengertian sosial pada siswa. Apa yang terjadi dan ia lakukan haruslah mencoba untuk mencari jalan keluar untuk menemukan solusi-solusi yang dapat diambil. Nah, pendekatan disiplin modern direkomendasikan dalam model ini karena ketika kita menggunakan kekerasan, saat ini pihak guru juga kesulitan karena adanya perlindungan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, OSIS yaitu organisasi kesiswaan yang sah. OSIS satu-satunya organisasi kesiswaan yang sah dan diakui di tingkat sekolah menengah wadah pembelajaran demokrasi bagi siswa, yaitu ada kepemimpinan kerjasama berorganisasi. Selanjutnya struktur organisasi yaitu pembina, pengurus inti, koordinator, seksi bina. Struktur ini mencerminkan pembagian tugas yang sistematis sekaligus sarana belajar manajemen organisasi. Peran administrasi kesiswaan ada ekstrakurikuler. Yang pertama itu sebagai fasilitasi anggaran, yaitu menyusun anggaran kegiatan agar ekstrakurikuler dapat berjalan sesuai visi sekolah. Kemudian yang kedua adalah penjadwalan pembinaan, yaitu mengatur jadwal pembinaan ekstrakurikuler secara teratur. Dan yang ketiga, wahana bakat dan minat. Seperti olahraga, seni, dan kepramukaan dapat menjadi sarana pengembangan di luar kurikulum formal. Dari apa yang tadi telah dijelaskan, kami membuka sesi tanya jawab bersama mungkin. Kenalkan, nama saya Variati. Jadi pertanyaannya yaitu bagaimana penerapan model restoratif dapat memulihkan hubungan sosial siswa setelah melakukan pelanggaran. Baik, saya ingin bertanya, dalam proses PPDB, bagaimana sekolah dapat memastikan bahwa penetapan daya tampung dan proses seleksi benar-benar adil serta tidak menimbulkan diskriminasi terhadap calon peserta didik? Baik, perkenalkan, nama saya Francisco Oya. Jadi di sini pertanyaannya mengapa kedisiplinan siswa tidak seharusnya hanya dilakukan melalui sanksi? Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Pelagia Santi. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana kepala sekolah dan tenaga kependidikan dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan administrasi kesiswaan berjalan secara tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pela. Bagaimana kepala sekolah dan tenaga kependidikan dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan administrasi kesiswaan berjalan secara tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan? Jawabannya, kepala sekolah dan tenaga kependidikan dapat memastikan administrasi kesiswaan berjalan tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menyusun perencanaan yang sistematis, menetapkan pembagian tugas yang jelas, serta mengelola data siswa secara akurat dan teratur. Selain itu, pemanfaatan teknologi sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, seluruh proses administrasi kesiswaan dapat berjalan dengan optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan bertanya, apakah menurut kalian perlindungan hak asasi manusia yang melindungi muridnya, apakah worth it diterapkan di masa sekarang yang dimana kita tahu bahkan bahwa di beberapa sekolah masih banyak murid yang nakal, ninju guru, dan ada yang baru-baru ini merokok di depan gurunya kan, berani, nggak ada sopan santunnya. Nah, gimana pandangan kalian terhadap sistem perlindungan ini? Baik, perkenalkan, nama saya Cecilia Noberta. Di sini saya akan bertanya, apakah administrasi pendidikan yang baik selalu menjamin tercapainya mutu pendidikan yang baik? Jika tidak, faktor apa saja yang menentukan keberhasilannya? Sekian. Ini berkaitan dengan bidang konseling dan kedisiplinan. Kita memang tahu banyak kasus mengenai murid yang sedikit kurang ajar dengan guru, dan kita juga bingung sebagai guru bagaimana lebih tepatnya calon guru untuk menanggapi hal ini. Di satu sisi kita tidak boleh terlalu keras, dan mungkin di satu sisi jika saya mengutip salah satu drama Korea yang lagi populer sekarang, saya lupa namanya, tapi jika orang tua atau orang dewasa takut pada anak kecil, maka kiamatlah dunia ini. Aku lupa nama drama Koreanya.
Tapi dari hal itu kita melihat bagaimana kesulitannya kita untuk memposisikan hal ini, di mana kita harus menjaga keamanan siswa, dalam artian tidak boleh melakukan kekerasan, tapi juga tidak boleh melakukan satu hal yang untuk menegur, karena kembali lagi ini pada pendidikan yang ada di rumah, dan kita harus membuat sebuah edukasi bersama, membangun untuk juga membina bukan hanya pada siswa tapi orang tua, karena pendidikan dasar utama adalah dari orang tua itu sendiri. Dan cara utamanya adalah untuk mendekati bagaimana kita membangun korelasi hubungan yang erat juga pada siswa dan guru. Tentunya mungkin tidak seperti zaman dulu yang di step pakai penggaris kayu besar, tapi mungkin kita bisa mencoba dengan berperan aktif untuk memberikan dampak positif dan juga memberikan pendidikan, sekedar perlindungan di dalamnya. Jadi keduanya aman antara guru dan anak murid. Baiklah, saya akan menjawab. Cecil mana? Wah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cecil, yaitu apakah administrasi pendidikan yang baik selalu menjamin tercapainya moto pendidikan yang baik? Jika tidak, faktor apa saja yang juga menentukan keberhasilannya? Nah, jadi menurut saya, administrasi pendidikan sangat berperan dalam menjamin tercapainya mutu pendidikan yang baik. Karena administrasi itu membantu sekolah mengatur semua kegiatan agar berjalan dengan terarah dan teratur. Nah, namun keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh administrasi. Ada beberapa faktor lain yang juga sangat berpengaruh, seperti kualitas guru, karena guru yang baik dapat membantu siswa memahami pelajaran dengan lebih mudah. Nah, yang kedua itu ada sarana dan prasarana, seperti ruangan kelas, buku, internet, dan fasilitas belajar lainnya. Yang ketiga itu kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat itu peran orang tua dan lingkungan, karena pendidikan siswa juga dipengaruhi oleh keadaan di luar sekolah. Yang kelima itu motivasi dan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang keenam, kepemimpinan kepala sekolah, terutama dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alfonsa Sidi. Pertanyaannya, dalam proses PPDB, bagaimana sekolah dapat memastikan bahwa penetapan daya tampung dan proses seleksi benar-benar adil serta tidak menimbulkan diskriminasi terhadap calon peserta didik? Nah, di sini sekolah dapat memastikan PPDB adil dengan menetapkan daya tampung dan kriteria seleksi secara jelas, transparan, serta objektif. Nah, semua calon peserta didik harus mendapat kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun kondisi ekonomi, gender, serta latar belakang lainnya. Nah, di sini juga selain dari tanpa membedakan latar belakang ini, perlu adanya pengawasan dari pihak sekolah untuk pengaduan mekanisme agar setiap dugaan diskriminasi dapat ditindaklanjuti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Evariati. Pertanyaannya, bagaimana penerapan model restoratif dapat memulihkan hubungan sosial siswa setelah melakukan pelanggaran? Jadi, model restoratif ini adalah memulihkan hubungan sosial siswa dengan cara mempertemukan pihak yang melanggar dan pihak yang dirugikan dalam sebuah dialog yang aman dan jujur. Model restoratif ini lebih berfokus pada pendekatan yang mengajak siswa yang melanggar untuk menyadari secara langsung dampak buruk dari tindakannya terhadap orang lain. Di saat yang sama, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan mereka dan menyatakan apa yang mereka butuhkan agar merasa aman kembali. Hubungan sosial ini dapat pulih karena kedua belah pihak bersama-sama menyepakati langkah nyata untuk memperbaiki keadaan, seperti meminta maaf secara jujur, meluruskan salah paham, atau mengganti kerugian yang ditimbulkan. Ya, terima kasih. Baik, di sini
menjawab pertanyaan dari Francisca Oya. Pertanyaannya itu, mengapa kedisiplinan siswa tidak seharusnya hanya dilakukan melalui sanksi? Jadi jawabannya itu adalah kedisiplinan siswa tidak seharusnya hanya dilakukan melalui sanksi. Karena tujuan disiplin bukan sekedar membuat siswa takut melanggar aturan, tetapi membantu mereka memahami dan menyadari pentingnya tanggung jawab. Sanksi yang terlalu sering dapat membuat siswa patuh hanya karena takut, bukan karena memiliki kesadaran diri. Karena itu kedisiplinan perlu dibangun melalui keteladanan guru, pembiasaan yang positif, nasihat, pendampingan, penghargaan, serta aturan yang jelas dan adil. Dengan demikian, siswa belajar disiplin sebagai nilai yang berguna bagi dirinya, bukan hanya sebagai kewajiban karena adanya hukuman. Sekian, terima kasih. Baik, berikut adalah kesimpulan dari administrasi yang tertib merupakan pertumbuhan pendidikan yang berkualitas. Di sini ada 4 poin utama, yaitu administrasi kesiswaan mengelola siswa sejak PPDB hingga lulus. Data siswa harus akurat, aman, dan pihak sekolah harus bertanggung jawab untuk ada dan hadir untuk menyimpan dokumen ini secara rapi dan tidak tertas. Dan yang ketiga, kedisiplinan dibangun lewat pendekatan yang preventif, konservatif, dan restoratif. Yang keempat adalah OSIS dan ekstrakurikuler membawa setiap siswa untuk mengembangkan kepemimpinannya, dan organisasi cukuplah penting. Dan kita harus sadari bahwa kita sebagai calon guru agama Katolik harus membimbing, membina, serta juga ikut terlibat di dalam talenta utama siswa, di mana perutusan itu membawa kita sebagai guru agama. Sekian dari saya, terima kasih.